pertama saya ambil dari Ayub 23. Ayub 23 ayat yang ke-10. Dan Mazmur 44 ayat 18-19. Ayat 23 ayat yang ke-10. Mazmur 44 ayat 18-19. Baik, kalau sudah dapat semua kita baca Ayub duluan. Ayub 23 ayat yang ke-10. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama. 2, 3. Karena dia tahu jalan hidupku, seandainya dia memuji aku akan timbul seperti emas. Mazmur 44 ayat 18-19 kita akan baca bersama. 2, 3. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau, dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang, dan mata kami tidak menyimpang dari jalan. Demikian firman Tuhan. Ada amin. Saudara, ini ada dua statement iman dari dua tokoh penulis kitab ini. Yang pertama, sebuah statement iman dari Ayub yang berkata bahwa dia tahu, Tuhan tahu saya punya jalan hidup. Dan andaikan dalam jalan hidup ini ada waktu di mana dia izinkan saya masuk dalam sebuah ujian, maka saya akan keluar timbul sebagai emas. Yang kedua, dari pemazmur Bani Korah membuat sebuah statement iman bahwa walaupun semua ini menimpa kami, semua yang mana, nanti saudara baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17, itu semua menimpa kami, tetapi ada 4 hal yang kami akan lakukan di dalam segala penderitaan itu, yaitu yang pertama, kami tidak akan pernah melupakan Tuhan. Yang kedua, kami tidak akan mengkhianati perjanjian dengan Tuhan. Dan yang ketiga, hati kami tidak akan pernah membangkang dengan Tuhan. Dan yang keempat, langkah kami tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara, ada satu pertanyaan. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami ujian dalam hidup? Kenapa? Tapi saya rasa untuk menjawab pertanyaan ini mungkin sejenak kita lihat kembali ke belakang. Ketika ketong sekolah dulu, kenapa ada ulangan dan ada ujian? Kalau ulangan dan ujian dalam sekolah itu tidak penting, kenapa ada? Dan kalau penting, apa manfaatnya? Tapi yang pasti saya rasa bahwa sore ini kita ada di sini, kita sudah mengalami itu semua, manfaat dari ujian dan ulangan yang ada. Sebab ujian atau ulangan dalam sekolah itu adalah satu cara untuk mengukur sejauh mana seorang siswa dapat menerima ilmu pengetahuan didikan yang telah dialami dalam satu kurun waktu. Apakah itu 6 bulan yang disebut semester atau 1 tahun ajaran. Dia mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, memang aturan mainnya seperti itu. Ya, tidak ada sekolah yang siswa berharap supaya selama beta sekolah bertahun-tahun saya boleh ada ulang.
Soalnya boleh ada ujian, dan lu jangan sekolah. Tapi kalau lu mau sekolah ya, memang aturan mainnya seperti itu. Saudara dan saya sadar atau tidak sadar, tapi ketika kita menjadi murid Tuhan, kita belajar di kaki Tuhan, maka ada waktu belajar, tapi ada waktu ulangan atau ujian. Dan waktu ulangan atau ujian itu Tuhan lebih tahu saatnya bagi kita. Kalau dalam dunia sekuler, ulangan, ujian sudah ada di pun jadwal. Dan siswa tahu itu semua. Tapi untuk Tuhan punya tidak ada di pun jadwal yang kita tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan itu tetap ada, mau tidak mau tetap ada. Jadi ulangan dan ujian dalam sekolah itu supaya mengukur sejauh mana seorang siswa menerima ilmu pengetahuan yang dia dapat, dengan tujuan supaya menjadi dasar pertimbangan apakah ini siswa ini dilayakkan naik pada satu tingkat yang lebih tinggi atau dia tetap pada tingkatan yang ada. Nah, alat-alat ukur untuk ulangan atau ujian itu dalam berbagai bentuk soal. Apakah dia praktek, apakah dia teori? Yang pasti itu adalah alat-alat yang dipakai untuk mengukur. Saudara dan saya sadar atau tidak sadar, tetapi sebenarnya saat-saat di mana kita duduk di kaki Tuhan seperti ini, saat-saat di mana kita memberi diri hidup melayani Tuhan, itu adalah saat-saat di mana kita belajar. Setelah itu nanti ada waktunya Tuhan bawa kita masuk dalam satu proses ujian atau ulangan, dengan tujuan supaya apakah yang bersangkutan ini bisa naik pada satu level iman yang lebih tinggi, ataukah dia tetap pada level yang ada. Ya. Nah, alat-alat ukur yang Tuhan pakai itu ada banyak cara. Ada banyak cara. Apakah itu berupa kekurangan, kelaparan, haus, atau berupa berkat, kelimpahan, kenyang, atau berupa perintah dan larangan, atau mungkin dengan berbagai masalah persoalan hidup. Itu semua alat yang Tuhan pakai sebagai alat. Nah, saudara, dari soal-soal yang diberikan kepada seorang siswa, lalu dia menjawab soal-soal itu, apakah itu praktek atau teori, nanti akan ketahuan dia mampu atau tidak, dia boleh naik atau tidak. Nah, bagaimana reaksi kita terhadap satu ujian yang Tuhan beri akan menunjukkan siapa kita. Sekali lagi, bagaimana reaksi kita terhadap sebuah ujian yang Tuhan izinkan terjadi, itu akan menunjukkan siapa kita, atau bagaimana kualitas kita di hadapan Tuhan. Dan dampak daripada hasil ujian itu ialah apakah dia layak untuk menerima berkat yang Tuhan siapkan. Apakah itu berupa pemberian-pemberian, ya, tapi juga kepercayaan Tuhan. Saya kasih contoh. Jadi Tuhan izinkan ujian itu terjadi untuk mengukur, menilai tingkatan kualitas iman kita. Ya, makanya Ayub bilang, seandainya dia memuji aku akan timbul seperti emas yang murni. Saya kasih contoh dalam Alkitab bagaimana
kualitas seseorang, iman seseorang itu dinampakkan ketika ada satu ujian, reaksinya terhadap sebuah ujian. Ketika orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir, ada saat di mana Tuhan izinkan mereka lapar, mereka haus. Dan dalam kekurangan lapar dan haus dan kekurangan itu akan nampak dua kualitas. Yang pertama, ada yang berkata, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kotong, kenapa kotong susah? Kalau Dia ada, kenapa kotong susah? Mau minum air saja susah, mau makan saja susah. Padahal dulu kotong di Mesir sana, makan ini tidak pernah hemat, tidak pernah kurang. Tapi kenapa kau Tuhan bawa kotong? Katanya, ya Tuhan tidak pernah tinggalkan kotong, menyertai kotong. Tapi kenapa kotong dalam kekurangan air dan kekurangan makan? Tetapi ada juga orang yang ketika dalam kekurangan dia berkata seperti Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba dihalau dari kurungan, tapi aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Ada dua kualitas iman di sini yang nampak. Yang satu kualitas yang emas dan perak, sedangkan yang satu lagi kualitas rendahan. Atau ketika Tuhan izinkan orang Israel ada di tepi laut Teberau, di depan laut, di belakang orang Mesir kejar. Yang satu bilang, Musa, memangnya sudah ada kuburan di Mesir kok? Lu mau botol datang mati di sini? Maka daripada botol bilang, jangan ganggu kotong. Lebih baik kotong jadi budak di Mesir daripada botol datang dan mati di sini. Tapi ada satu lagi yang berkata, tenang, jangan takut, Tuhan akan berperan ganti kamu. Ada dua kualitas iman dipertontonkan di sini. Atau ketika Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan, mereka pulang dan memberi laporan. Ada dua kualitas iman di situ. Yang 10 bilang kotong tidak mungkin masuk karena negeri itu ngeri. Temboknya sambil langit, manusianya seperti raksasa dan kita seperti belalang, dan karena itu kita tidak masuk. Tapi ada lagi yang berkata, kita masuk, kita telan mereka habis karena Tuhan menyertai kita. Reaksi engkau terhadap satu ujian akan menunjukkan siapa engkau di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita berada dalam sebuah sakit penderitaan? Apa yang keluar dari mulut kita? Itu menunjukkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Apakah kita berkata, Tuhan, saya tidak tahu ini penyakit kenapa, tapi satu hal yang saya tahu, dialah bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Dan saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan saya sembuh. Atau kata-kata pengeluhan yang keluar, kenapa Tuhan bawa mereka masuk di sakit ini? Padahal mereka sudah melayani Tuhan, rajin doa, rajin puasa, rajin pede, dan sebagainya. Kenapa Tuhan izinkan mereka sakit? Lalu mulai banding-banding ke orang lain yang tidak ikut Tuhan saja share walafiat. Kenapa kau minta ikut Tuhan jadi begini? Itu akan menunjukkan kualitas imanmu di hadapan Tuhan. Jadi berapa lama tahun engkau duduk di kaki Tuhan itu bukan menjadi ukuran. Berapa karunia yang Tuhan kasih kau itu bukan ukuran. Berapa lama jauh engkau melayani Tuhan, engkau jangkau melayani Tuhan itu bukan ukuran. Tapi reaksi engkau terhadap satu ujian, itulah ukurannya. Bagaimana ketika Tuhan izinkan engkau berada dalam satu kekurangan? Apakah engkau tetap percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan engkau? Atau engkau mulai meragukan Tuhan dan berkata, adakah Tuhan di antara kita? Tuhan masih dengar beta kau sonde. Atau berkata,
berkata, sekalipun saya dalam kekurangan, tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu senantiasa bersama saya, dan seterusnya. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita, itulah diri kita. Yang kedua, bahwa semakin berkualitas kerohanian kita di hadapan Tuhan, semakin kuat kasih Tuhan akan kita alami dan kita terima. Jadi yang pertama tadi, reaksi kita pada sebuah ujian itu akan menunjukkan siapa kita. Dan yang kedua, semakin berkualitas rohani kita, iman kita di hadapan Tuhan, semakin kuat kasih kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mungkin saya akan kasih contoh saja. Saudara ingat ketika seorang perwira datang pada Tuhan Yesus minta anaknya hambanya disembuhkan. Yesus bilang, ya saya akan pergi. Tapi dia bilang apa? Tuhan, tidak usah capek-capek sampai saya turun. Saya tidak layak. Katakan saja sepatah kata. Karena Tuhan hadir atau perkataan Tuhan sama. Lalu Tuhan bilang apa? Iman sebesar ini saya tidak pernah temukan sekalipun di kalangan orang Israel. Lalu apa kata Tuhan? Pulang, hambamu sudah sembuh. Kualitas iman yang dipuji Tuhan ini membuat kuasa Tuhan mengalir begitu hebat. Dia terima waktu itu juga. Atau ketika perempuan Kanaan ini datang pada Yesus meminta anaknya disembuhkan, dia panggil tapi Yesus diam. Namun dalam diamnya Tuhan tidak membuat dia putus asa dan kecewa lalu meninggalkan Tuhan karena seolah-olah bahwa Tuhan tidak tahu dia. Dia terus berteriak sampai pada akhirnya Tuhan berkata bahwa saya diutus hanya untuk orang Israel, tapi itu tidak menggoyahkan dia. Dia terus minta dan Tuhan bilang, tidak pantas kasih roti untuk anak pada anjing. Tapi dia bilang, iya, tapi anjing makan remah yang jatuh. Tuhan bilang, ibu besar imanmu. Pulang anakmu sembuh. Semakin berkualitas satu iman di hadapan Tuhan, semakin kuat kuasa kasih Tuhan yang kita terima, alami dan rasakan. Atau ketika Bartimeus, anak Timeus yang buta itu, ketika dia berteriak, Yesus anak Daud kasihani saya. Orang-orang menegur dia supaya diam, tapi dia tidak peduli dengan itu halangan rintangan. Dia terus berteriak. Bagi dia, saya tidak pusing dengan teguran manusia atau suara manusia. Yang saya butuh adalah kepedulian Tuhan dan suara Tuhan. Dan karena itu dia terus berteriak dengan tidak pusing segala halangan dan rintangan. Lalu pada akhirnya Yesus peduli dia. Dan Yesus berkata, jadilah seperti yang kau mau, besar iman dan seterusnya. Atau saudara, kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20-21, di situ dia bilang dalam satu rumah perabot-perabot tidak hanya dari tanah, tidak hanya dari emas dan perak, tapi juga dari tanah dan kayu. Kualitas yang pertama tanah dan kayu untuk hal-hal yang biasa, tapi yang dari emas dan perak untuk maksud mulia yang disediakan Tuhannya bagi dia. Artinya saudara bahwa ketika Tuhan melihat kualitas iman kita sudah memenuhi standar Tuhan emas dan perak, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar yang tidak diberikan pada standar tanah dan kayu. Untuk itu maka saudara, saya ingin bawa kita pada Mazmur, di mana ada contoh yang mau diberikan kepada kita untuk kita bisa teladani. Ya, teladani bagaimana menghadapi ujian, reaksi kita dalam menghadapi ujian, ya, supaya benar-benar Tuhan lihat bahwa memang kita layak untuk naik pada satu level yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 44. Semuanya ini telah menimpa kami. Kalau saudara lihat ayat 10,
namun Engkau telah membuang kami, membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur dan lawan kami, dan seterusnya. Dari ayat 10 sampai ayat 17. Tapi dia mengambil satu kesimpulan di ayat yang ke-18. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau. Artinya menjadi pembelajaran iman bagi kita ialah bahwa ketika Tuhan izinkan kita untuk masuk dalam satu ujian hidup di tahun 2023 nantinya, maka kita harus memiliki satu statement iman seperti Ayub, tapi juga seperti pemazmur ini yang dia berkata, sekalipun semua itu menimpa kami, tapi satu hal pertama yang kami lakukan dalam semuanya itu ialah kami tidak akan melupakan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan engkau dalam kekurangan, jangan lupa Tuhan. Tapi ketika Tuhan juga kasih kenyang kau dengan berkat, jangan lupa Tuhan. Amin. Makanya kepada orang Israel melalui Musa, Tuhan bilang, dibiarkannya engkau lapar supaya engkau belajar mengenal Tuhan. Tapi juga ingat, nanti kalau lu masuk tanah Kanaan, limpah susu dan madu, lu makan kenyang di sana, bangun rumah, lu diami dan lu isi lupa rumah dengan penuh dengan barang emas perak. Ingat, lu jangan lupa Tuhan. Ya. Jadi dalam kekurangan, lu harus ingat bahwa Tuhan sudah kasih lu. Tapi dalam kelimpahan juga lu harus ingat bahwa bukan karena lu pun jasa maka lu dapat semua, tapi hanya karena Tuhan punya baik maka lu terima itu semua. Jangan lupa Tuhan. Dalam sakit juga tetap percaya bahwa Tuhan tidak biarkan engkau sendiri. Tetapi juga dalam sehat percaya juga bahwa Tuhan kasih itu sehat itu supaya engkau tetap memuliakan Tuhan. Jadi Pemazmur ajar kotong supaya memasuki 2023 ini, apapun juga yang nanti Tuhan pakai sebagai alat untuk mengukur memuji kita, kita tidak boleh lupa Tuhan. Karena banyak orang ingat Tuhan ketika susah, tapi ketika senang lupa Tuhan. Sebaliknya banyak orang lupa ingat Tuhan ketika senang, tapi ketika susah lupa Tuhan. Dan seterusnya. Tapi Tuhan firman ini mengajarkan kita dalam situasi apapun jangan sekali-kali lupa Tuhan. Yang kedua, kami tidak akan mengkhianati perjanjian-Mu. Artinya walaupun nantinya Tuhan izinkan bahwa kita masuk dalam ujian iman untuk mengukur kualitas iman kita, reaksi kita ialah jangan sekali-kali mengkhianati perjanjian. Artinya jangan sekali-kali keluar dari firman Tuhan. Karena banyak orang ketika sehat, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan berkati saya. Tapi ketika mulai sakit-sakitan, mulai dompet, mulai keringan, segala macam seperti gagal terus, lalu mulai meragukan firman Tuhan. Tahu ini firman ini betul ke saudara? Ya, firman aja betul ketika dia berkelimpahan. Tapi mulai meragukan firman Tuhan ketika kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Jadi kita harus mempercayai firman Tuhan. Percaya firman Tuhan itu tidak diukur oleh apa yang kita lihat, kita alami, kita rasakan. Tetapi dengan iman kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam situasi apapun juga firman tidak berubah. Itu yang harus kita pegang dan kita percaya. Satu contoh, ketika Abraham dijanjikan keturunan anak, saat itu fisiknya mulai lemah. Karena usia, Sarah juga sudah mulai mati hai, tua dan sebagainya. Tapi Alkitab bilang terhadap janji itu dia tidak meragukan janji Tuhan. Walaupun faktanya bahwa tidak mungkin, karena fisik sudah seperti itu, tetapi untuk janji Tuhan dia tidak ragukan. Dan akhirnya dia tua itu janji. Jadi mari kita tetap pegang firman Tuhan, tetap mempercayai firman Tuhan. Walaupun situasinya tidak enak. Yang ketiga, hati kami tidak membangkang. Artinya Pemazmur mau bilang bahwa walaupun penderitaan sebanyak
Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari pendengaran hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari pendengaran hati yang jahat. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan Mazmur bilang, di dalam hatiku aku menaruh perkataanmu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Saudara lihat orang Israel. Kualitas iman murahan semua yang akhirnya Tuhan kasih habis di padang gurun. Karena Tuhan cari yang berkualitas. Kaleb dan Yosua yang masuk. Jaga hati. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ada satu contoh yang orang biasa buat, coba taruh gelas itu di atas meja isi air penuh, lalu kasih benturan itu meja, air itu akan tumpah keluar. Tapi kalau tidak ada benturan, air itu tetap di dalam itu gelas. Biasanya Tuhan izinkan benturan-benturan itu terjadi supaya apa yang tumpah keluar dari dalam. Yang tumpah keluar ini sungutan, pengeluhan, atau yang tumpah keluar ini ucapan syukur dan pernyataan-pernyataan iman. Memang Tuhan izinkan itu terjadi. Karena itu tetap jaga hati. Isi hati terus dengan firman Tuhan supaya ketika dia tumpah keluar adalah firman Tuhan. Amin. Tapi kalau isi hati terus dengan pengeluhan, sungutan dan sebagainya, dia akan keluar juga dengan pengeluhan dan sungutan. Dan yang keempat, langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun penderitaan, tetapi langkah kami tidak akan menyimpang dari jalan-Mu. Jalan yang mana, saudara? Saudara, waktu lalu saya ingat terakhir waktu saya di sini, kalau tidak salah, tentang 4 tokoh yang Tuhan tempa di jalan, hadang di jalan, Bileam, Yunus, Saulus, dan 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Tuhan tempa mereka di jalan. Ada yang di jalan di darat, ada yang di laut. Dan Yunus itu Tuhan tempa di laut. Alasan kenapa Tuhan tempa dia di laut, karena yang pertama, dia mencoba bikin jalan sendiri. Jalan yang Tuhan rancang untuk dia ialah pergi ke Niniwe. Tapi Yunus mencoba untuk bikin jalan sendiri, yaitu lari ke Tarsis. Ketika kau punya jalan sudah bertentangan dengan Tuhan punya jalan, maka Tuhan pasti akan tempa di jalan. Tuhan pasti akan tempa di jalan. Saudara, saya ingin supaya coba kita bayangkan ya. Adakala saya dulu renungkan begini ya. Ketika Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir, ada 2 jalan. Ada 2 jalan. Yaitu yang pertama, di ayat itu di situ dia bilang begini. Walaupun jalan melalui negeri orang Filistin itu dekat, tapi Tuhan tidak menuntut umat yang melalui jalan itu. Karena Tuhan berpikir, jangan-jangan bangsa ini menghadapi peperangan, mereka menyesal, lalu mereka kembali. Maka maka Tuhan bikin satu jalan yang menurut Tuhan, yaitu jalan berputar melalui laut Teberau. Itulah jalan Tuhan. Saudara, jadi memang Tuhan punya jalan ini ya. Jadi ketong dari barat, ya Israel dari barat, yaitu dari Mesir, mereka ke utara, ke laut Teberau di utara, dari utara mereka datang ke timur, dari timur baru mereka kembali ke barat. Putar jauh sekali. Padahal dari Mesir ke Israel itu lewat jalur Gaza itu hanya hitung jam. Makanya Maria dan Yusuf mengungsi dari Israel ke Mesir itu dekat. Tapi jalan Tuhan ini tak putar. Nah,
saudara. Ya, Tuhan sudah buat ini jalan yang menurut rencana dan rancangan Tuhan. Tugas Israel ialah ikut. Kalau lu mau ikut, ya lu dapat berkat. Lu tidak ikut, lu tersingkir. Tuhan tidak bisa rubah Tuhan punya jalan hanya karena lu sangat mau jalan. Jadi Tuhan tidak rubah ini rute. Lalu Tuhan bilang begini, kasihan Betalia bosoh, ini susah semua mengelude. Lebih baik kembali kau nanti bosoh lewat jalur Gaza supaya cepat sampai. Tuhan tidak rubah Tuhan punya jalan. Silakan lu mau ikut atau lu tidak ikut, tapi jalan Tuhan tetap sudah dalam rencana dan rancangan Tuhan. Lu ikut, lu diberkati, lu tidak ikut, lu selesai. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Pembelajaran imannya apa bagi saudara dan saya? Dengar baik. Saudara, Tuhan sudah rancang kita punya jalan hidup sebelum kita lahir. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan sudah rancang kau pun jalan hidup yang tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kembali pada kita mau melangkah menggenapkan rencana Tuhan di dalam jalannya, atau kita buat jalan sendiri kembali pada kota. Tapi semuanya ada risiko. Makanya tadi saya bilang ketika Yunus mencoba bikin jalan sendiri untuk keluar dari jalan Tuhan, Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Tuhan ada, dia syukurlah dia akhirnya kembali juga. Kalau tidak ya dia selesai. Israel mencoba untuk bikin jalan sendiri pulang ke Mesir, dan akhirnya apa yang terjadi? Dong selesai di padang gurun. Kaleb dan Yosua saya yang jalan sampai selesai dan diberkati. Ya. Jadi pemazmur bilang bahwa langkah kami tidak akan menyimpang dari jalanmu. Artinya walaupun menjalani hidup ini banyak sekali masalah, rintangan, pencobaan, persoalan, tapi kami mau berangkat terus dalam jalan Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam saya punya hidup. Jadi jangan sekali-kali keluar dari jalan yang Tuhan rancang. Sebab banyak orang ketika jalannya enak, dia terus jalan dengan Tuhan. Tapi ketika jalannya tidak enak, dia bikin jalan sendiri. Makanya jangan heran banyak yang minum racun, banyak yang buang diri, gantung diri dan sebagainya karena mencoba bikin jalan sendiri. Banyak yang tidak tahan dengan proses-proses yang terjadi, akhirnya ambil jalan pintas dengan menempuh dunia gelap, dunia yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki. Saudara, tidak kebetulan Tuhan bawa kita di 2023. Dan Tuhan juga tidak berjanji bahwa tidak ada ujian di tahun ini. Lepas dari kapan itu waktu Tuhan, yang pasti Tuhan tidak janji bahwa tidak ada ujian. Dan cara apa yang Tuhan pakai nanti Tuhan lebih tahu. Tapi biarlah firman Tuhan sore ini menjadi bekal bagi kita, bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi adalah untuk kebaikan kita. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, mari kita pegang prinsip tadi. Mazmur 44 ayat 18 dan 19, kiranya itu menjadi pegangan bagi kita dalam menghadapi ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi tahun ini. Saudara, banyak pakar ekonomi sudah bilang tahun ini tahun kelam. Silakan saja mau kelam atau tidak kelam, itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita ialah pegang apa yang dalam Mazmur tadi dan di dalam ayat. Andaikan dia izinkan saya melewati lembah kelam, saya akan muncul seperti emas. Dan andaikan dia izinkan saya juga memasuki lembah kelam, saya tidak akan melupakan dia. Saya tidak akan mengkhianati perjanjian firman-Nya dalam hidup saya. Saya juga tidak akan membangkang. Saya tidak akan memiliki hati yang membangkang. Saya mau memiliki hati yang taat dan dengar-dengar, yang mau diatur Tuhan. Dan yang keempat, apapun yang terjadi dalam tahun ini, saya tetap melangkah menggenapkan rencana Tuhan yang Tuhan sudah rancang dalam jalan hidup saya. Tuhan berkati kita dan firman
kita angkat pujian bila kau